Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian, di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini Senin tanggal 27 Juni tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dalam bahasa Batak dikatakan ai dibutuh hamudo, dada binahin nisere manang perak akan naulu buruk, ubahin nama lua hamusian adat muna naso marni ulai, natiniam muna sian akka amamuna, alai binahin ni mudar ni Kristus na argaido, nasongon mudar ni biru-biru naso hasurahan, naso marlidang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kau ingini, judul dari sebuah lagu yang merupakan karya emas dari seorang yang bernama Jonathan Prawira. Lagu ini pernah mencuat lewat suara Nikita dengan tampil sebagai soundtrack dari sinetron Catatan Harian Naila. Saya sendiri mengikuti sinetron ini yang mengharukan, ditambah dengan soundtrack lagu yang sungguh memberkati karena berisi peringatan, agar kita menyadari dan menghargai betapa segala dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Kristus, sehingga selanjutnya kita harus meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama dan memulai hidup sebagai ciptaan baru. Dan yang pasti lagu ini sendiri dirilis terinspirasi berdasarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita bahwa kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memudahkan kita memahami penebusan ini, maka kita diingatkan akan sebuah instansi pegadaian. Pegadaian atau rumah gadai merupakan salah satu sarana yang disediakan pemerintah untuk mengelola barang-barang dari masyarakat yang digadaikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Di sana barang dihargai dengan harga yang sesuai dengan nilai barang tersebut. Semakin berharga dan semakin mahalnya suatu barang, maka semakin besar pula nilai atau uang yang akan dibayarkan. Sebaliknya, ketika kita ingin menebus kembali barang tersebut, maka kita perlu membayar harga yang sesuai dengan harga barang itu. Hal ini menyangkut perihal harga dari suatu barang yang hendak ditebus, di mana gambaran ini memiliki kemiripan dengan konsep penebusan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merenungkan secara serius harga penebusan yang dibayar Kristus untuk menebus hidup kita dari kuasa maut? Bagaimanapun hidup kita menjadi tidak berharga karena dosa dan kejahatan kita.
Dosa membuat kita berada dalam kesia-siaan, kematian kekal menjadi upah kita. Akan tetapi kehadiran Sang Penebus, Sang Penyelamat telah membuat semua menjadi berubah. Sang Penebus kita yaitu Kristus rela menebus kita dengan harga yang mahal, dengan mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya dan darahnya tercurah di Golgota. Ia membayar harganya bagi kita justru ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Kita hidup dalam cara hidup yang sia-sia, jahat, jijik, pembohong, dan layak menerima penghukuman Allah. Adakah harga penebusan yang lebih mahal dari nyawa Kristus? Nyawa dari anak tunggal Allah yang dikasihi, siapakah yang berani? Tentu tidak ada. Dan hanya Kristus yang bersedia. Dia bahkan membayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya yang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sama artinya bahwa hidup Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hidup saya sangatlah berharga. Lebih berharga dari emas dan perak, lebih berharga dari orang-orang hebat di dunia ini. Kita berharga karena Allah mengasihi kita. Dan memang ini adalah sebuah kebenaran yang membuka mata kita terhadap kondisi keberdosaan kita, terhadap harga dari dosa yang dibayar Kristus dengan pengorbanannya. Bahwa betapa berharganya diri kita. Dan kebenaran mengenai kasih Allah yang mulia kepada kita. Suatu kebenaran yang seharusnya menghantar kita kepada cara hidup yang benar. Karena sebagaimana firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, mengingatkan kita barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan dalam surah 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 sendiri kita diingatkan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ketika kita dulu dikuasai dengki dan iri hati, kini kita bersyukur bagi mereka. Ketika kita dulu hidup dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, kini kita hidup kudus. Ketika kita dulu penuh amarah dan kebencian, kini kita menikmati hidup yang penuh kasih terhadap sesama. Ketika kita dulu hanya mementingkan diri kita sendiri, kini kita peduli terhadap sesama kita yang membutuhkan. Ketika kita dulu mengandalkan manusia, kini kita tahu dan sadar bahwa mengandalkan manusia bukanlah segalanya. Tetapi kita diingatkan bahwa mengandalkan Tuhanlah adalah segala-galanya bagi kita. Karenanya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah tetap bersyukur dengan penebusan Kristus bagi kita. Tetap bersyukur bahwa apa yang dianugerahkannya itu sesungguhnya begitu indah. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya yang mahal, tiada noda dan celah. Dia menebus kita semuanya. Dan karena itu pula marilah hidup dalam hidup yang baru, meninggalkan semua cara-cara hidup dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang mendukakan hati Tuhan. Tapi kita mau meletakkan diri kita di atas mezbah Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang pasti pertolongan Tuhanlah yang kita butuhkan
dalam menjalani kehidupan kita. Agar hidup kita, hidup yang telah ditebus oleh Tuhan, adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan hidup yang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menolong dan menguatkan setiap kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa kami sangat berharga di mata Tuhan. Engkau menebus kami, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, pengorbananmu di kayu salib, agar hidup kami menjadi hidup yang diselamatkan karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Karena itu biarlah kami meninggalkan cara hidup lama, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mendukakan hati-Mu, dan kuatkan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu hidup di dalam hidup yang baru, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan dalam melakukan segala aktivitas kami selama 1 hari ini. Kami mau serahkan hidup kami, pekerjaan kami, apapun yang kami rancangkan. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan, dan kiranya Engkau yang menolong kami melakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.